Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Mari kita datang bersama-sama membangun menara doa kita di ibadah jam doa pada hari Rabu 13 Mei 2020. Mari kita bersatu bersama-sama dalam Tuhan. Kita naikkan segala pergumulan, segala syukur kita kepada Tuhan di tengah minggu hari ini. Mazmur pasal 73, 28, beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Rindu aku Tuhan, menambahkan hadir-Mu. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ajarku berdiam. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita bersama-sama, dengan penuh sukacita kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ajarku berdiam Tuhan, ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hatimu. Inilah hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku ragu akan kebaikanmu. Nafasku dan nafasku memisahkan hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku ragu akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat hatimu. Ajarku berdiam dekat hatimu. Mari kita bersama-sama berdoa.
Segala puji syukur Tuhan kami naikkan dalam hadirat-Mu. Di waktu yang indah ini kembali kami datang di tengah minggu ini Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama sehati, sama-sama sepikir di dalam Tuhan. Satu jiwa untuk kami boleh menaikkan doa dan permohonan kami melalui ibadah menara doa ini ya Bapa. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Suci kuduskan kami dan layakkan kami ya Yesus. Untuk kami boleh menaikkan segala doa kami, pergumulan kami, syukur kami atas segala berkat kemurahan Tuhan yang tiada pernah habis-habisnya. Atas kesetiaan Tuhan yang tiada pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan dan hidup kami Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Segenap hati kami kagum dan hormat akan segala perbuatan-Mu yang ajaib ya Bapa. Kami rindu Tuhan, nafas kami menceritakan selalu akan perbuatan-perbuatan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Pada semua orang supaya mereka semuanya juga boleh melihat kasih Yesus yang besar. Dan mereka boleh diselamatkan dalam kehidupannya. Kami serahkan Tuhan ibadah menara doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Mohon hikmat, pimpinan, penyertaan Tuhan dari awal pengan ke akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Di jalan hidup berliku-liku banyak keluh dan kesah. Tuhan merindukan kita semuanya untuk kita boleh menjadi pancaran berkat buat semua orang. Memberi terang di tempat gelap. Dan kita terus memberitakan tentang kisah kasih Tuhan. Kasih yang besar. Jadikan aku pancaran berkat. Di jalan hidup berliku-liku banyak keluh dan kesah. Berilah terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Hai beritakan kisah kasih Tuhan dan pengampunan penuh. Pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupan-Mu. Jadikan aku pancaran terang, juga pengantar Yesus Tuhan,
Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih merenungkan bagian firman Tuhan malam hari ini. Jikalau Rabu yang lalu kita belajar tentang kesetiaan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-49. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-49, demikian dikatakan firman Tuhan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sesungguhnya sedang Tuhan rindukan dari kehidupan saudara dan saya? Pernahkah kita bertanya apa sesungguhnya tujuan dalam kehidupan kita? Apa sesungguhnya yang menjadi tujuan Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya? Mengapa saudara dan saya lahir dalam kehidupan keluarga kita sekarang ini? Mengapa kita tidak lahir di keluarga lain yang mungkin lebih mapan, lebih nyaman, dan lain sebagainya? Ada begitu banyak hal yang sering kita bayangkan dalam kehidupan kita, begitu banyak hal yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Oh, seandainya aku di sana, seandainya aku di situ, ada sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Pernahkah kita bertanya sesungguhnya apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan saudara dan saya? Bahwa Allah punya misi, Allah punya maksud, Allah punya tujuan dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak sedikit di antara kita yang kita tahu betul kenapa kita harus bekerja keras. Tidak sedikit dari kita tahu betul bagaimana supaya kehidupan kita sukses dan lain sebagainya. Tetapi tidak sedikit juga orang yang kemudian tidak memahami apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Orang bisa memikirkan bagaimana dia sukses, orang bisa memikirkan bagaimana dia berhasil, tetapi tidak sedikit orang yang tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui kehidupannya. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kehidupan saudara dan saya bahwa Tuhan punya misi, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud bagi kehidupan saudara dan saya. Dan misi Tuhan Yesus bagi murid-muridnya memberi sebuah pencerahan bagi kehidupan kita untuk semakin memahami apa yang menjadi tujuan Allah bagi kehidupan saudara dan saya. Bahwa Tuhan Yesus merindukan supaya murid-muridnya menjadi saksi atas semua yang mereka lihat, yang semua mereka alami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pengalaman kebersamaan itu yang membuat murid-muridnya mengenal Yesus, memahami Yesus, memahami seutuhnya apa yang telah dikerjakan, dilakukan oleh Yesus saat bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan Yesus merindukan ketika mereka tahu, ketika mereka telah bersama-sama dengan Yesus, maka ketika Yesus merindukan apa yang ingin mereka kerjakan, mereka menjadi tahu oleh karena mereka sudah bersama-sama dengan Yesus dalam kehidupan mereka sekalian. Ketika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, maka kita akan mengenal dan memahami Dia dalam kehidupan kita dengan benar. Pengenalan kita, pemahaman kita yang benar tentang Dia menjadikan kehidupan kita untuk kita mengerti, untuk kehidupan kita mengetahui apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Mengapa dalam kehidupan kita seringkali tidak mengerti apa tujuan kehidupan saya? Apa yang sedang Tuhan rindukan melalui kehidupan saya? Apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya? Firman Tuhan jelas memberitahukan kepada kehidupan kita, kepada kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan, kamu adalah saksi dari semuanya ini.
bahwa Tuhan Yesus merindukan kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, supaya kehidupan saudara dan saya menceritakan apa yang kita pahami, apa yang kita kenal, apa yang kita mengerti tentang kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pengenalan yang benar menjadi hal yang sangat penting. Pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti, supaya kita tahu apa yang sedang dikehendaki oleh Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Kalau kita tidak memiliki pengenalan yang benar, bagaimana kita bisa menceritakan dengan benar? Saudara tidak akan bisa menceritakan karakter anak-anak Anda kalau Anda tidak mengenal betul karakter anak-anak Anda. Anda tidak bisa bercerita tentang pasangan Anda kalau Anda tidak sungguh-sungguh mengenal pasangan Anda. Anda tidak akan bisa menceritakan karakter orang tua Anda kalau Anda tidak sungguh-sungguh mengenal orang tua Anda. Saudara dan saya tidak akan bisa menceritakan tentang siapa Yesus jikalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh mengenal Dia dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa ketika kehidupan kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, maka kita akan mengenal dan memahami Dia dengan benar, dan menjadikan kita semakin memahami apa yang sesungguhnya menjadi tujuan Allah bagi kehidupan saudara dan saya, menjadikan kita tahu apa tujuan kehidupan kita. Malam hari ini kita boleh berbicara apa yang menjadi misi Kristus bagi murid-muridnya. Apa misi Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya? Yaitu supaya kehidupan saudara dan saya menjadi kehidupan yang menceritakan segala yang dialami oleh Kristus, segala yang saudara dan saya pahami tentang Kristus dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Dia yang menjadikan kehidupan saudara dan saya untuk kita mengenal Dia dan menjadikan kehidupan kita tahu apa yang menjadi tujuannya bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang menjadi maksud Tuhan? Apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Apa yang menjadi tujuan Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya? Bahwa siapapun kita, siapapun saudara, siapapun Anda, bahwa Anda, saudara, adalah pribadi yang sangat berharga. Ketika saudara dan saya, dalam kehidupan saudara dan saya, mengetahui tujuan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara tidak pernah mengetahui apa maksud Tuhan, apa tujuan Tuhan bagi hidup saudara dan saya, maka saudara akan mengabaikan banyak hal yang dapat saudara dan saya kerjakan melalui kehidupan saudara dan saya. Malam hari ini kita boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Siapapun saudara, siapapun Anda, ketika Anda mengenal Tuhan, maka Anda akan menjadi tahu apa yang menjadi maksud Tuhan, menjadi tujuan Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa.
Tuhan, ajar kami untuk kami boleh semakin mengenal Engkau, mengerti setiap maksud, setiap tujuan, setiap rencana, setiap kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami sekalian. Kami sungguh rindu Tuhan untuk kami boleh semakin mengerti tujuan dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau yang merindukan supaya hidup kami adalah hidup yang menjadi kesaksian, hidup sebagai saksi untuk menceritakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa. Karena kami telah mengalami hal itu dalam kehidupan kami sekalian. Kami juga rindu Tuhan saat ini untuk kami boleh berdoa bagi segenap jemaat Tuhan yang saat ini terus merindukan pemulihan-pemulihan kesehatan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh berkarya dalam kehidupan mereka sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Purnomo, kami berdoa untuk Ibu Handoko, kami berdoa dan menyerahkan untuk Ibu Juwani, kami berdoa untuk Ibu Sudiono, kami berdoa untuk Ibu Harini. Kami menyerahkan Tuhan untuk Eyang Sucoko. Kami berdoa untuk Eyang Suharmaji Putri. Kami berdoa untuk Eyang Sungkari. Kami menyerahkan Tuhan untuk Eyang Titi, untuk Eyang Joko. Kami menyerahkan Tuhan, bila sungguh Tuhan yang boleh memberkati. Untuk Eyang Sucoko kami menyerahkan Tuhan. Untuk Bapak Iman Suraji, kami berdoa untuk Bapak Yahya. Kami menyerahkan untuk Bapak Hartono, Bapak Filipus Bambang. Kami menyerahkan Tuhan untuk Bapak Barata. Kami berdoa untuk Ibu Nuni. Kami menyerahkan Tuhan untuk Ibu Mugiban. Kami berdoa untuk Ibu Sundaryati. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk Ibu Ajeng Virgia Salmon. Kami menyerahkan Tuhan untuk Eyang Sumarji Putri. Kami berdoa untuk Ibu Sukarti. Kami menyerahkan Tuhan juga untuk Eyang Sumarji. Kami terus menyerahkan bila sungguh kasih Tuhan yang boleh terus Tuhan nyatakan. Kami berdoa untuk Mbak Fani. Kami terus menyerahkan Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan pemulihan kesehatan. Tuhan yang boleh memberkati mereka sekalian. Kami terus menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang boleh terus memberkati mereka sekalian. Juga bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul akan pemulihan-pemulihan, kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih